Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, kelas 05, akan melakukan presentasi demo dari program yang kami buat, yaitu Binomo. Untuk masuk ke dalam program kami, pertama-tama kami harus menuliskan Python, kemudian binomo.py, kemudian test, atau folder yang letak folder file eksternal. Kemudian kami enter. Nah, ketika sudah masuk ke dalam program, akan muncul teks masukan perintah. Untuk melihat perintah apa saja yang terdapat dalam program, kita harus menuliskan help. Nah, karena pengguna belum login, hanya terdapat 3 komen yang dapat dilakukan, yaitu login account, help, dan exit. Untuk masuk ke dalam program ya, kita harus menuliskan login account untuk masuk. Untuk login account, kita dapat menggunakan account yang sudah terlebih dahulu terdaftar, yaitu misalnya admin game. Di sini kita akan login sebagai admin game dengan role admin, dan nantinya akan bisa mengakses program-program dengan role admin. Nah, selanjutnya kita akan mencoba program register account. Setelah mengetik register account, kita akan diberi tampilan untuk menginput nama, username, password, dan konfirmasi password. Kita akan coba untuk registrasi berhasil terlebih dahulu, yaitu dengan nama Dava, username-nya RSCDAF, dan password lalala. Konfirmasi password juga lalala. Nah, nanti akun yang telah kita buat akan terdaftar di database. Nah, selanjutnya kita nanti pada register account itu username dan password itu minimal terdiri dari 6 karakter. Misalnya contohnya kegagalan yang pertama itu register account, username, password tidak diisi, nanti akan keluar username dan password harus terdiri dari 6 karakter. Nah, pada register account ini sebenarnya bisa untuk mendeteksi bahwa username yang dimasukkan itu sama dengan username yang sudah ada atau tidak. Kalau sama itu tidak bisa login, dan username pun harus mengandung huruf saja, huruf, underscore, strip, dan angka. Tidak boleh simbol yang lain. Nah, selanjutnya ke program login account yang tadi, kita sudah login sebagai admin game. Admin berarti kita hanya bisa mengakses program yang diperuntukkan untuk admin. Misalnya kita bisa register account, login, add game, change game, dan lain-lain. Misalnya kita masukkan perintah yang untuk user saja, misalnya buy games. Nah, nanti akan keluar, maaf, Anda harus menjadi user untuk melakukan hal tersebut. Nah, kalau misalnya nanti login account-nya itu gagal, nanti akan menampilkan bahwa login gagal, masukkan password atau username-nya salah. Dilanjutkan kepada program setelahnya, yaitu add game. Selanjutnya untuk program add game itu hanya bisa diakses oleh admin. Untuk nama game, salah adventure time. Lalu enter. Untuk kategorinya adventure. Tahun rilis 1990. Lalu enter. Harganya 100.000. Dan stok awal 10. Game berhasil ditambahkan. Jika salah satu isi tidak diisi, nanti akan keluar untuk mengisi ulang kembali karena tidak boleh ada selisih. Untuk tahun rilis, harga dan stok awal, inputnya harus berupa angka karena kalau tidak akan keluar tanda tidak valid. Selanjutnya untuk fungsi change game. Pada change game, tidak semua input harus diisi. Tapi ada beberapa yang harus validasinya pas, seperti angka tahun rilis, harga itu harus berupa angka. Cara masukkan, pertama kita akan mencari game yang akan diubah. Misalnya ID game-nya 1.
Lalu di sini akan diminta untuk mengubah nama gamenya, enter aja. Kategorinya bisa ganti jadi adventure, enter, lalu enter, enter. Kategori game berhasil diubah karena tidak semua harus diisi. Di bagian change game itu tidak bisa mengganti stop game karena ada fungsi lain yaitu change stop game. Sama seperti change game, itu akan diminta untuk memasukkan ID game terlebih dahulu. Kalau tidak ditemukan, nanti akan keluar itu tidak ditemukan ID game. Misalnya masukkan ID game-nya 1. Masukkan jumlahnya 10. Stop game berhasil ditambahkan. Selanjutnya untuk fungsi listing games. Selanjutnya kita ada prosedur listing games. Prosedur ini akan minta input berupa skema sorting, yaitu ada 4, tahun plus, tahun minus, harga plus, dan harga minus. Plus itu berarti semakin membesar, minus itu berarti semakin mengecil. Kita coba tahun plus. Lalu selanjutnya kita akan coba tahun minus. Oke. Untuk prosedur selanjutnya kita ada buy games. Buy games ini akan meminta input ID berupa ID game, yaitu berupa angka. Tapi kita akan coba memasukkannya selain angka dulu. Misalkan 0. Tidak ada game dengan ID disebut. Kita akan masukkan 1. Game Super Mario berhasil dibeli. Selanjutnya dilanjutkan ke list my games. Sekarang saya akan menjelaskan cara menggunakan list my game. List my game baru bisa diakses ketika kita menjadi user. Karena kita sudah login menjadi user, maka kita dapat menggunakannya. Berikut ini adalah semua game yang dimiliki oleh users yang kita login, yaitu Superman Quad. Apabila user tidak mempunyai game, maka akan mengeluarkan bahwa user belum memiliki game. Selanjutnya adalah program Find My Game. Pada program ini akan diminta ID game, lalu dan tahun rilis. Namun tidak wajib diinput oleh user. Apabila user tidak menginput apapun, maka fitur akan seperti menjadi fitur list my game. Berikut adalah contoh apabila user memasukkan ID game. Contohnya 1. Maka akan menampilkan game yang ber-ID 1 saja. Selanjutnya adalah prosedur find game. Selanjutnya kita ada prosedur find game. Find game ini kita akan diminta input berupa 5 buah parameter, yaitu ID game, nama game, harga game, kategori game, dan juga tahun rilis game. Parameter tersebut ini tidak wajib diisi, yaitu bisa dikosongkan. Pertama-tama kita coba kosongkan semua parameter. Jika parameter kosong, prosedur akan memprint semua game yang ada pada toko. Selanjutnya kita akan melanjutkan kepada program add saldo. Nah, untuk melakukan add saldo kita harus melakukan login sebagai admin.
Nah, setelah kita login sebagai admin, kita menjalankan program add saldo. Program add saldo akan meminta Anda untuk memasukkan username yang akan ditambahkan saldonya. Misalkan kita menambahkan saldo kepada akun Superman. Selanjutnya akan diminta saldo top up yang akan dimasukkan, misalnya 5.000. Nah, nantinya akan keluar selama top up yang Anda lakukan berhasil, saldo Superman bertambah menjadi saldo yang sudah ditambah dan saldo sebelumnya. Selanjutnya kita melakukan add saldo lagi. Namun, username yang dimasukkan username yang tidak terdaftar pada data, yaitu Superman. Nah, nantinya akan keluar username yang dimasukkan salah atau belum melakukan registrasi. Misalnya kita juga melakukan pengurangan saldo, namun pengurangan saldonya itu menjadi minus. Nantinya bakal keluar masukan tidak valid atau inputnya tuh jadi salah. Saldo yang dimasukkan contohnya min 300.000. Nah, seperti itu. Dilanjutkan kepada program selanjutnya yaitu history. Saya akan menjelaskan history. History baru bisa diakses ketika menjadi user, sehingga kita perlu untuk login menjadi user kembali. Pada prosedur ini, apabila user sudah melakukan transaksi, maka akan ditampilkan seluruh transaksi yang pernah dilakukan. Namun apabila user belum pernah melaksanakan transaksi, maka akan keluar pesan bahwa user belum pernah melakukan transaksi. Selanjutnya, prosedur save. Oke, untuk selanjutnya akan melakukan prosedur save. Untuk men-save perubahan yang telah dilakukan pada program, kita dapat memasukkan komen save. Kemudian kita dapat memasukkan nama folder penyimpanan. Dan jika folder penyimpanan tersebut sudah ada, file tersebut akan langsung tersimpan pada folder tersebut. Namun jika folder tersebut tidak ada, maka program akan membuat folder baru pada direktori tersebut. Sebagai tes, kami akan memasukkan folder penyimpanannya sebagai misalkan S2 seperti itu. Nanti file-file eksternal yang file-file yang telah berubah pada program akan tersimpan di situ. Kemudian sebenarnya tadi prosedur help sudah dilakukan di awal ketika user belum atau pengguna belum login. Namun kita juga dapat melihat kalau help itu tuh dapat digunakan memiliki output yang berbeda jika penggunanya merupakan user ataupun admin. Contohnya sekarang karena sekarang pengguna merupakan akses admin, maka outputnya pun akan berbeda. Seperti ini. Oke, selanjutnya akan masuk ke prosedur bonus yaitu kerang ajaib. Pada prosedur kerang ajaib ini, user atau pengguna dapat memasukkan input string bebas dan program akan mengeluarkan suatu output random yang bisa bertulis tidak, ya, bisa jadi, dan lain-lain. Contohnya, misalkan kita bertanya, apakah besok hujan? Kemudian akan keluar output seperti itu. Selanjutnya adalah prosedur bonus tic-tac-toe. Pada prosedur ini, prosedur ini dimainkan oleh dua orang, yang satu sebagai X dan yang satu lagi sebagai O. Ini adalah papan ketika
program baru atau belum ada input sama sekali. Jadi berarti tanda pagar ini adalah papan yang masih kosong. Sekarang saya akan mencoba memasukkan inputnya. Setelah user pertama melakukan input, maka giliran user kedua. Permainan akan berakhir apabila permainan seri ataupun ada salah satu pemain yang menang, di mana kondisi menang akan terjadi apabila antara X atau O menjadi satu baris yang berisi 3. Misalnya yang sebelah sini X semua, baik secara horizontal, vertikal, atau diagonal. Saya akan memperlihatkan apabila menang secara vertikal. Pada kondisi ini X adalah pemenangnya, maka akan keluar pesan pemenangnya adalah X dan game berakhir. Selanjutnya, lanjut pada prosedur yang terakhir, yaitu prosedur exit. Untuk keluar dari program, user dapat menuliskan command exit. Kemudian nanti akan muncul suatu pertanyaan, apakah mau menyimpan file atau tidak. Jika pengguna mengatakan menulis Y, nanti program akan men-save file tersebut, akan menjalankan prosedur save. Namun jika tidak, maka tidak langsung keluar. Karena kita tadi sudah membuat folder test 2, kita juga dapat langsung menuliskannya di situ, di test 2. Kemudian program men-save file tersebut pada folder test 2. Sekian video demo dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.